Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Elisa Hanifah di acara Assalam Education. Hari ini Ibu akan membahas tentang daya hantar listrik larutan, di mana pembelajaran ini untuk kelas 10 ya. Kita mulai saja. Apa sih yang disebut dengan daya hantar listrik larutan? Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa ini masuk pada bab larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada rangkaian listrik ya yang terdiri dari baterai, kemudian elektroda dan lampunya. Kemudian alat ini atau alat daya hantar ini dipraktekkan pada sebuah garpu. Nah, akan kita lihat ternyata lampunya menyala terang. Nah, sekarang bagaimana dengan larutan ini ya? Pada larutan ini Ibu berikan larutan ini di sebuah gelas ya. Ternyata di sini lampunya juga sama menyala terang. Jadi apa yang terjadi di sini? Kenapa larutan ini bisa memberikan nyala terang? Oke. Selanjutnya, gejala hantaran arus listrik pada larutan. Yang pertama, arus listrik timbul karena adanya aliran elektron, yaitu suatu partikel bermuatan negatif. Kemudian elektron-elektron ini mengalir melalui suatu bahan yang bersifat konduktor seperti besi dan kawat tembaga. Yang tadi Ibu contohkan, garpu itu adalah bahan yang bersifat konduktor karena garpu terbuat dari logam ya. Kemudian di sini Ibu perlihatkan kembali ada beberapa larutan, ada air laut, ada cuka dan juga sirup. Oke. Apakah setiap larutan bersifat konduktor atau bersifat mengalirkan listrik? Bagaimana jawabannya? Ya. Oke, kita teruskan lagi. Berikut adalah gejala yang diberikan oleh larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ya, di sini ada gambar lampu menyala. Oke. Nah, jadi indikator atau yang menunjukkan bahwa larutan itu bersifat elektrolit. Yang pertama adalah menyalanya lampu, ya. Yang kedua muncul gelembung. Jadi nanti di elektrodanya akan muncul gelembung. Oke. Bagaimana untuk larutan yang tidak elektrolit atau larutan non elektrolit? Pada larutan non elektrolit kita bedakan ya. Di sini ada beberapa daya uji larutan. Yang pertama untuk larutan non elektrolit ya. Kemudian larutan elektrolit. Kenapa di larutan non elektrolit tidak menyala lampunya? Ya. Kemudian ketika diberikan senyawa kalium bromida ya. Ketika senyawa kalium bromida itu dilarutkan di dalam air ya, maka larutannya akan menjadi elektrolit ya. Jadi senyawa KBr ini dia akan mengurai menjadi ion-ionnya ya.
KBr ini, kalium bromida, berubah menjadi K+ dan Br-, ya. Jadi ada elektron yang saling berikatan dan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, yang membuat listriknya menyala adalah larutan ion-ionnya, ya. Oke, dimana ion-ionnya ini atau elektronnya ini bergerak dengan bebas sehingga dia menghasilkan larutan elektrolit. Oke, selanjutnya ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa saja yang masuk ke dalam larutan elektrolit? Ya, di sini untuk kita bagi lagi elektrolit ini menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di mana elektrolit kuat ditunjukkan oleh lampu yang menyala dan adanya gelembung gas. Tentunya di sini gelembung gasnya pasti banyak, ya. Elektrolit lemah, ya, di mana ditandai dengan lampunya tidak menyala atau lampunya redup, tetapi gelembung gasnya masih ada. Kemudian ciri-ciri larutan non-elektrolit, ya, lampunya tidak menyala dan kemudian tidak ada gelembung gas. Oke, next. Nah, daya hantar senyawa ionik dan senyawa kovalen. Kenapa Ibu masuk ke sini? Karena sudah dikatakan bahwa tadi larutan bisa menyala karena ada ion-ion yang terurai di dalam air. Nah, larutan ini akan menghasilkan kation dan anion yang bergerak bebas sehingga mendapatkan elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Tapi kalau misalnya padatan, ya, ketika padatan itu akan dibuat langsung ke daya uji hantar listrik, itu tidak akan ini karena kation dan anionnya saling berikatan sehingga disebutnya non elektrolit. Kemudian untuk lelehan, ya, kation dan anionnya dapat bergerak sehingga dapat disebut juga sebagai elektrolit kuat. Nah, untuk senyawa kovalen ini untuk padatan dan lelehan, atom-atomnya berikatan kovalen dan tidak bermuatan sehingga bisa disebut sebagai non elektrolit, ya. Tapi kalau untuk larutan bukan padatan, untuk senyawa kovalen ini bersifat polar, di mana mempunyai muatan parsial positif dan negatif, sehingga larutan kovalen bersifat non elektrolit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Ibu berikan kuis saja, ya. Coba dibaca kuisnya ini. Yang pertama, jelaskan apa itu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Yang kedua, berikan data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan di bawah ini. Berdasarkan data tersebut, kalian kelompokkan larutannya menjadi elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit, ya. Di antara tabel ini ada 5 larutan. Silakan kalian nanti buat pengamatannya masuk ke elektrolit kuat, lemah, ataupun non elektrolit. Demikian pelajaran hari ini tentang elektrolit dan non elektrolit. Semoga bisa membuat kalian lebih paham. Dan jangan lupa tonton terus kanal YouTube Assalam Education. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.